Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan kembali materi kita yang minggu lalu. Kita lanjutkan tentang peralatan ekstraksi cair-cair. Kemarin kita sudah pengertian ekstraksi cair-cair apa, kemudian prinsip kerjanya, pemilihan pelarutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang peralatan ekstraksi cair-cair. Nah, untuk peralatan ekstraksi cair-cair itu biasa dioperasikan dengan sistem tumpak atau batch atau continue. Apa itu sistem batch atau tidak continue atau tumpak? Itu adalah suatu sistem proses di mana selama proses berlangsung tidak ada masukan atau input maupun keluaran atau output. Sedangkan proses kontinu itu adalah proses sinambung atau itu adalah suatu sistem proses di mana selama proses berlangsung terdapat masukan dan keluaran. Nah, ini untuk proses yang digunakan, jenis operasi yang digunakan pada peralatan ekstraksi cair-cair. Ya, kemudian kita bahas satu-satu alatnya. Yang pertama itu adalah pencampur pengendap mixer atau mixer settler. Ini juga menggunakan sistem tumpak, pencampuran dan pengendap mungkin hanya 1 unit. Nah, ini biasanya ada pencampuran dan pengendapan. Waktu pengendapan itu 5 menit, sedangkan untuk pencampurannya adalah 10 menit. Nah, ini pada umumnya menggunakan tangki dengan agitator atau pengaduk, kemudian turbin atau propeller. Kemudian di sini juga pada tangki ini ada terdapat sekat-sekat ya untuk mencegah aliran pintas atau berupa pompa sentrifugal atau pencampur alih lainnya. Kemudian ini ada gambarnya. Ini gambarnya agak tidak jelas, ada yang terputus ya. Nah, ini gambarnya. Nah, di situ ada feed atau umpan masuk, kemudian ada masuk ke mixer nomor 1, kemudian ada mixer nomor 2, ada mixer nomor 3. Nah, nanti di alat settle, nanti di situ ada keluar ekstrak, final ekstrak. Kemudian masuk lagi rafinat dari mixer 2 ke mixer nomor 3. Nanti rafinat dari settle 1 keluar dari settle 2 atau ekstraknya nanti keluar. Settle 3 juga nanti akan ada keluar rafinatnya. Kemudian ini ada solvent yang masuk. Solvent itu pelarut yang masuk. Nah, kemudian di sini ada menara ekstraksi semprot atau menara ekstraksi isian. Kalau di sistem menara ini, dia pencampuran dan pengendapan berlangsung secara serentak dan sinambung. Nah, biasanya pada menara ini, zat cair yang lebih ringan dimasukkan ke bawah dan disebarkan dalam bentuk tetesan-tetesan kecil dengan bantuan nozzle. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini gambar yang agak lebih jelas. Ini agak terputus ya gambarnya. Ini gambar menara semprot. Nah, lihat itu dia disemprotkan dari bawah ke atas melalui menggunakan yang namanya nozzle. Nah, ini gambar ini gambarnya. Nah, ini gambarnya, lihat ini di sini ada like liquid inlet. Inlet itu dia masuk, kemudian ini disemprotkan dengan menggunakan nozzle pada A, kemudian nanti dia berbentuk bola-bola, balon-balon sampai nanti yang bermassa ringan naik. Nah, di sini ini adalah like liquid outlet. Ini yang keluar, ya. Ini bentuk gambarnya. Ya, kemudian kita masuk menara piring perforasi. Ini dilakukan dengan piring-piring. Ini berforasi atau ada berlubang-lubang. Nah, biasanya mempunyai diameter 1,5 sampai 4,5 mm. Nah, ini zat cair atau berat pelarut fase kontinu mengalir secara horizontal dari zona pencampuran ke zona pengendapan. Nah, nanti bisa kamu baca lagi ya. Kemudian menara sekat. Menara sekat ini mempunyai seperangkat piring sekat horizontal. Nah, ini jarak antar sekat itu biasanya 4 sampai 6 inci. Ya. Kemudian ini ada ekstraktor menara aduk. Ini biasanya
digunakan dipasang pada suatu poros putar yang pada sumbu menara. Pada kontraktor piring putar, zat cair didispersi oleh piring-piring datar yang melemparkannya keluar ke arah dinding menara. Ya. Di sini efisiensi setiap unit pencampur-pencampur kadang-kadang lebih dari 100%. Nah, ini kolom denyut. Nah, ini kolom denyut. Kolom denyut ini biasa digunakan untuk mengolah zat cair radioaktif yang sangat korosif. Ini kolom denyut. Kemudian ada ekstraktor sentrifugal. Ini zat cair didorong ke dalam dan mengalir di sepanjang permukaan. Alat ini biasa dimanfaatkan untuk ekstraksi bahan-bahan peka seperti vitamin dan antibiotika, biasanya untuk kebutuhan obat-obat ya, atau kimia farma biasanya nih. Dan kita masuk ke pengoperasian peralatan ekstraksi cair-cair. Nah, di sini ada 3 tahapan yang dalam ekstraksi pengoperasiannya, yaitu ekstraksi dengan pelarut dicampur, dibiarkan saling berkontak. Pada tahap ini perpindahan massa dengan cara difusi pada bidang antarmuka bahan ekstraksi dan pelarut. Jadi diaduk, dicampur, pakai pengadukan. Di sini ekstraksi sebenarnya sudah berlangsung. Yang kedua, pemisahan larutan ekstrak dari rafinat sebagian besar dilakukan dengan cara pengendapan. Ketiga, mengisolasi ekstrak dari larutan ekstrak dan mendapat kembali pelarut. Umumnya dilakukan dengan menguapkan pelarut. Dalam hal ini, larutan ekstrak bisa langsung diolah lebih lanjut atau diolah setelah dipekatkan. Nah, ini ada prosesnya. Operasi ekstraksi dijalankan dengan sebagai berikut. Ada kontak tingkat tunggal, ada tingkat ganda arus searah, ada tingkat ganda arus berlawanan. Nah, ini ada gambar ekstraksi tahap tunggal. Tahap tunggal itu berarti dia hanya sekali mengekstrak. Nah, di sini ada umpan masuk, kemudian ditambahkan dengan pelarutnya masuk ke dalam alat mixing. Sini diaduk, nanti setelah diaduk masuk ke alat pemisah atau separator. Nanti dari pemisahan ini nanti akan dihasilkan larutan ekstrak dan ada rafinat. Nah, ini kalau dia yang tahap jamak berarti 2 kali ekstraksi. Nah, di sini ada umpan masuk, ini pelarut pertama masuk ke alat mixing. Kemudian setelah tercampur rata masuk ke pemisahan 1 ke separator 1, nanti akan dihasilkan larutan ekstrak yang pertama. Kemudian ada rafinat yang pertama. Nah, rafinat yang pertama ini masuk lagi ke alat mixing 2. Nah, masuk lagi pelarut yang kedua. Nah, ini diaduk. Nah, kemudian masuk ke pemisahan yang kedua, ke separator kedua, nanti akan dihasilkan larutan ekstrak yang kedua dan rafinat yang kedua. Jadi 2 kali dia diekstrak. Ya, kemudian ini prosesnya. Ini apa itu kotak tingkat tunggal? Dia hanya sekali diekstrak, itu maksudnya. Nah, untuk ekstraksi di sini juga sama. Ada F itu umpan yang masuk dengan konsentrasi XF. Masuk ke alat ekstraktor. Nanti ini B ini adalah pelarut yang masuk dengan konsentrasi XB. Sedangkan ini adalah ekstrak yang keluar dengan konsentrasi Y. Sedangkan ini adalah rafinat yang keluar juga. Ini adalah konsentrasinya XR. Nah, di sini akan berlaku yang namanya neraca komponen. Neraca komponen itu adalah F XF ditambah B kali XB sama dengan E dikali Y tambah R kali XR. Nah, kita sudah belajar yang namanya neraca massa. Ya, kemudian kalau yang kontak ganda, ini kan dari berarti 2 kali. 2 kali dia. Nah, di sini umpan masuk ke stage 1, nanti masuk pelarut yang pertama, nanti akan keluar ekstrak yang pertama. Kemudian ada rafinat yang pertama. Nah, rafinat ini masuk lagi ke stage yang kedua, tambahkan pelarutnya. Kemudian nanti dihasilkan ekstrak yang kedua. Nanti dihasilkan rafinat kedua, masuk ke stage 3, tambahkan pelarut yang ketiga, nanti dihasilkan ekstrak yang ketiga dan dihasilkan rafinat yang ketiga. Kemudian ini kontak ganda arus berlawanan. Nah, kalau arus berlawanan ini juga sama. Hanya saja dia berlawan arah. Nah, ini umpan yang masuk ke stage 1. Nah, umpan yang masuk di sini
dihasilkan nanti raffinatnya. Raffinatnya langsung masuk ke stage 2, kemudian raffinat 2 masuk ke stage 3, kemudian nanti dihasilkan raffinat 3. Nah, di stage 3 ini dimasukkan lagi, ditambahkan pelarut. Nah, setelah ini masuk ke stage 2, masuk ke stage 1, nanti dihasilkan ekstraksi. Ya. Kemudian kita masuk parameter dalam ekstraksi cair-cair. Parameter ekstraksi cair-cair itu biasanya proses yang berlangsung pada ekstraksi, performansi ekstraksi atau kecepatan ekstraksi dinyatakan kuantitas per waktu, gaya pendorong kali luas permukaan pertanian. Jadi semakin lama kita mengekstrak, maka kualitas dari ekstrak itu akan semakin baik atau semakin bagus. Nah, jadi di sini ekstraksi akan lebih baik jika dilakukan dengan tahap jamak, yaitu ekstraksi lebih menguntungkan itu menggunakan tahap jamak karena dia diekstrak itu lebih dari satu kali atau bukan satu tahap, ada lebih dari satu tahap, jadi akan diperoleh ekstrak yang lebih baik. Nah, anak-anak ibu, itu dulu materi kita untuk hari ini. Jadi materi ekstraksi sampai di sini untuk parameter dalam ekstraksi cair. Silakan dicatat, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih.